Kembali lagi dengan kita, ceritamu, cerita kita, cerita San Jose. Wow, luar biasa. Baiklah, halo pemirsa, halo San Josers. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, oke. Baiklah, pada episode pertama di tahun 2023 ini, kita akan membahas mengenai tema Paskah, yaitu bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Pada podcast pertama kita pada kali ini akan saya pandu sendiri. Saya Pius MPD atau yang sering disapa Papi di sekolah ya. Pada kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang terhormat, Kepala SMS Katolik Santo Yosef Denpasar, Suster Marliana Laya SMSPD. Mari kita tepuk tangan untuk narasumber kita. Baik, luar biasa. Baik, Suster, kita di opening tadi sudah kita katakan bahwa kita akan mendalami tema Paskah tahun 2023 ini sesuai dengan tema di Keuskupan tentang bagaimana bangkit dan bergerak bersama. Nah, bagaimana pendapat Suster tentang tema Paskah kita tahun 2023 ini? Silakan Suster. Baik, selamat pagi, salam sejahtera Pak Pius. Ya, salam sejahtera Suster. Wah, temanya ini kalau berbicara dengan tema Paskah tahun ini dan disesuaikan dengan sinode kelima di gereja kita atau di Keuskupan Denpasar, sangat luar biasa, Pak Pius. Karena mengapa? Karena kita juga sebagai insan pendidik di sekolah San Jos yang kita cintai ini sangat antusias dan menerima dan mendukung kegiatan ini dengan sepenuh hati. Maka kita selalu mewujud nyatakannya sesuai dengan tema tahun ini, yaitu bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya gereja sinode kelima, persekutuan dan partisipasi serta misi. Ya. Jadi Suster, itu ada kata-kata kunci ya di dalam tema ini ya. Tema ini ada kata kuncinya itu bangkit, kemudian bergerak bersama menuju terwujudnya gereja sinodal. Di dalam gereja sinodal ini kita ada kata kunci berikutnya itu persekutuan. Harus ada persekutuan, kemudian ada partisipasi, dan kemudian kita bergerak bersama menuju suatu misi yang kita cita-citakan. Nah, pertanyaan berikut ini, bagaimana cara kita bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya, sekarang spesifik ke sekolah San Yosef. Bagaimana kita bangkit dan bergerak bersama menuju terwujudnya sekolah Santo Yosef yang berkarakter, yang bernafaskan di JTM, disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Silakan Suster. Baik, terima kasih Pak Pius. Tentu saja bangkit, saya sangat senang mendengar dan membahas tentang tema bangkit. Tentu saja bangkit ini adalah dihubungkan dengan tema Paskah. Ya. Artinya bahwa dengan bangkit, kita harus bangkit dari kelemahan dan kekurangan kita. Apalagi negara kita atau seluruh dunia dilanda oleh COVID-19. Sudah kurang lebih itu 2 tahun atau 3 tahun. Tentu saja kita bangkit dan mengajak semua elemen, terutama di San Jos. Ya, betul Suster. Jadi itu artinya dari kelemahan, dari kekurangan, ya kelalaian selama ini sudah banyak kita tertinggal dalam hal itu. Dan bukan hanya sekolah kita saja, termasuk dunia dan termasuk negara kita yang kita cintai ini. Maka kita harus bangkit. Tidak boleh kita tetap tenang saja, tetapi kita harus menggerakkan semua warga sekolah, terutama keluarga besar San Joseph. Ya, okay. Lalu bergerak itu, Pak Pius,
Wah, luar biasa. Kita harus bersama-sama Ya, bergerak. bergerak bersama ya. Bergerak bersama, baik gurunya maupun seluruh warga sekolah dan termasuk orang tua di mereka rumah. di Ya, rumah. baik. Maka gerakan kita itu ya tetap kita menggerakkan semua peserta didik kita untuk berpartisipasi Ya. dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai makhluk sosial. Ya, oke. Jadi artinya semua yang kita inginkan sebagai warga sekolah kan mulai dari atas, Bapak Ibu guru, Iya. kemudian pegawai, kemudian peserta didik, dan juga koneksinya ke rumah karena kita kan satu energi. Betul. Bagaimana kita berpartisipasi bersama, kita bergerak bersama menuju kebangkitan. Kebangkitan itu kebangkitan diri kita sendiri dan juga kebangkitan di dunia sosial juga. Iya, betul. Oke, baik, Suster. Itu kita sekarang mau coba lebih dalam lagi dengan pertanyaan yang berikut, yaitu bagaimana implementasi tema Paskah dan bagaimana mengajak semua elemen di San Jose ini untuk berpartisipasi membangun sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Baik, terima kasih Pak Pius. Sangat luar biasa pertanyaan ini. Dan ini juga semakin lebih memotivasi kita untuk tetap ya menggerakkan seluruh siswa-siswi kita dan termasuk Bapak Ibu gurunya dan staf pegawai. Mengapa saya katakan ini? Bagaimana gerakan kita ini kita wujud nyatakan? Ada aksinya. Ya, aksi nyata bukan hanya berupa kata-kata. Iya. Di mana kita sesuai dengan program yang sudah diprogramkan oleh sekolah dan termasuk peserta didik kita yaitu OSIS, Ya, betul. bidang tertentu yang harus menggerakkan ini adanya partisipasi, artinya sesuai dengan tema Paskah tahun ini. Jadi bidang OSIS bidang pertama ya, bidang Iya, satu ya. bidang satu. Itu artinya kita harus juga ada solidaritas peserta didik. Nah, nantinya di sana apa implementasinya ke sana, yaitu artinya bahwa anak-anak ini kita harus memotivasi, mengajak mereka untuk bisa berbagi, kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Tetapi karena ada program tahun 2023 ini, tentu saja kita harus mengajak mereka, memotivasi mereka supaya bisa berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, baik teman-teman mereka di sekolah maupun di luar juga. Maka dengan itu nanti dengan adanya terkumpulnya APP mereka atau aksi sosial mereka ini, dana solidaritas ini nanti kita akan juga membantu teman-teman atau orang lain yang sangat membutuhkannya. Nah, bila anak-anak ini per kelas yang lebih tinggi pengumpulan APP mereka, maka kita itu mengutus mereka, untuk terlibat termasuk orang tua mereka, membagi rezeki mereka. Jadi itu kepada orang tua juga, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di luar sana. Jadi itu implementasi pesan dari tema Paskah juga, iya, yaitu kita bangkit dari keterpurukan, kemudian kita bergerak bersama, kemudian kita berpartisipasi melibatkan warga sekolah dan juga kalau boleh dengan orang tua untuk berbagi kasih. Melalui program sekolah yang punya dana solidaritas tadi, yaitu setiap tahun kita mengumpulkan dana APP ya. Iya, betul. Nah, luar biasa. Nah, selain itu juga Papi, tentu saja kita di sekolah kita tahun 2023-2024 ini yang perlu kita kembangkan di sekolah kita ini adalah branding sekolah kita adalah unggul dalam iman dan berkarakter guru dan siswanya. Dan tentu saja kita melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk orang tua mereka. Marilah kita sama-sama bekerja sama untuk menciptakan budaya karakter yang sangat luar biasa ini bagi peserta didik kita. Maka dengan tema Paskah tahun ini sangat luar biasa, cocok sesuai dengan nilai-nilai DTJM SMAS Katolik Santo Yosef Denpasar. Unggul dalam iman dan unggul juga dalam karakter di ZTM. Iya, betul. Luar biasa. Baik, kita sudah berada di bagian akhir ya. Di bagian akhir ini
Suster, kita mau Suster berpesan kepada Sanjoster sekalian, ya anak-anak kita, juga semua Bapak Ibu guru, bagaimana kita menjaga, ya bagaimana kita menjaga karakter DJTM ini, disiplin, jujur, terampil, mandiri, supaya tetap hidup, baik di dalam sekolah sampai ketika kita berada di masyarakat. Bagaimana cara menjaganya? Wah, terima kasih Pak Pius. Cara kita menjaganya pertama dulu bahwa mulai dari diri sendiri. Nah, tentu saja kita mengajak seluruh warga sekolah. Dan dengan kita mencerminkan karakter tadi yang kita gumuli dalam kehidupan kita dengan nilai-nilai DTJM sekolah, maka kita selalu memotivasi. Mulai dari kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, dan seluruh guru dan siswanya. Dan tentu saja tidak terlepas orang tua untuk saling mendukung untuk mewujudkan nilai DTJM di sekolah kita. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik, dengan teladan hidup yang baik, tentu saja sekolah kita bersinar dan bercahaya sesuai dengan branding sekolah kita tahun 2023-2024. Ayo kita bangkit bersama dan berjuang bersama sehingga SMA Santo Yosef Denpasar jaya terus menerus. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Baiklah pemirsa dan juga Sanjoster sekalian. Sekian episode kita kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di bawah ini ya, di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ceritamu, Cerita Kita, Cerita Sanjoster. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Luar biasa, wow.